Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjutkan cerita bersambung sebelumnya, yaitu sebuah cerita yang lokasinya ada di desa Batangrejo, di mana Prapti yang sebelumnya sudah resmi menjadi menantu orang terkaya di desa Batangrejo, ternyata harus membongkar sebuah rahasia keluarga tersebut. Masa lalu kelam keluarga Batangrejo ternyata berkaitan erat dengan keluarga mertuanya itu. Nah, seperti apa cerita kelanjutannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Ketika Prapti melempar kalung itu ke dalam sumur, tubuhnya bergetar, keringat dingin bercucuran. Bu Rini, Pak Alim, Rusdi, Mbak Pur, dan juga Cahyo berdiri tak jauh darinya, serentak menatap ke arahnya. Ia tak tahu pasti bagaimana kelanjutan setelah ini. Apakah semua berakhir? Apakah ada sesuatu yang akan datang kembali? Ia hanya bisa pasrah dan berdoa agar semua selesai sampai di sini saja. Bu Rini duduk berlutut, tangannya terulur, seolah dia sangat tidak ikhlas ketika melihat kalung itu terjun bebas ke dalam sumur tua itu. Sementara Pak Alim, dia menatap nanar ke arah sumur, mengepalkan kedua tangannya, menunduk mencengkram rumput yang berada di sekitarnya. Prapti, kamu baik-baik aja kan? Kamu gak terluka kan? Tubuhmu terpental. Aku benar-benar khawatir. Maafkan aku gak bisa membantu. Cahyo berlari dan kali ini duduk di samping Prapti merengkuh pundaknya. Dia mencoba menenangkan. Prapti menangis dan ia berharap kali ini semua berakhir. Samar-samar terlihat batu penutup sumur yang tadinya dilempar kembaran Prapti ke samping sumur itu kembali bergerak secara otomatis dan menutup kembali. Tapi tiba-tiba saja Bu Rini berlari. Entah apa yang berada di dalam pikirannya. Mungkin hanya ada ambisi. Dia berlari menuju ke sumur tua itu. Kedua tangannya mencoba menggeser batu itu untuk membuka sumur itu kembali. Tapi sepertinya tak bisa. Dia tak kuat mengangkat batu itu sendirian. Pak, ayo bantu, ambil kalung itu, kita masih membutuhkannya. Suaranya serak penuh dengan ambisius. Sementara Pak Alim hanya diam, masih terduduk di atas rumput-rumput hijau. Bu Rini terus saja mencoba membuka batu yang menutup sumur tua tersebut. Ayo bantu, kamu harus tanggung jawab. Kamu yang membuat kalung liontinku itu menghilang. Kamu harus dihukum setelah ini. Suaranya berteriak, dia tak sadar juga jika kalung itu sangat berbahaya. Mbak Pur berlari ke arah Bu Rini. Mereka berdua mencoba membuka penutup sumur dan berusaha keras. Prapti hanya diam membeku di tempatnya karena tubuhnya terasa lemas. Hingga beberapa saat kemudian, Bu Rini dan Mbak Pur berhasil membuka penutup sumur itu. Bu Rini menunduk, tangannya masuk ke dalam lubang sumur, mencoba meraih sesuatu. Prapti menarik nafas panjang, masih tak habis pikir dengan tingkah lakunya. Dia hidup penuh nafsu dan juga ambisi yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Bu Rini menangis sambil menunduk. Setengah tubuhnya masuk ke dalam sumur. Begitu juga dengan kepalanya dan juga kedua tangannya mencoba meraih sesuatu. Bu, tunggu Bu. Jangan! Cahyo berteriak. Meskipun seperti itu, Bu Rini adalah ibunya. Coba tahan ibu mas, jangan sampai dia menceburkan diri, bisik Prapti. Pak Alim hanya diam saja. Bahkan terlihat jelas wajahnya enggan menyelamatkan Bu Rini. Tangan Bu Rini mencoba meraih-raih dan terus memasukkan setengah tubuhnya ke dalam sumur. Aku hampir dapat, hampir, katanya menggema penuh dengan semangat. Bu, tidak ada apapun. Ayo pergi. Ibu bisa jatuh. Ibu bisa masuk ke dalam sumur itu. Iya Bu, gak ada apa-apa di sana. Sumurnya sangat dalam. Mbak Pur menarik pinggul Bu Rini, menjauhkan tubuh Bu Rini dari bibir sumur.
hingga akhirnya Burini pun ditarik paksa oleh Mbak Pur. Tubuh mereka berdua pun terhempas dan terduduk di atas tanah basah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dari dalam sumur. Suara itu benar-benar sangat menggema. Ledakan besar mengguncang tanah saat batu penutup sumur menutup rapat kembali. Cahaya putih menyilaukan membelah malam, disusul suara ledakan yang menggelegar seperti petir menghantam bumi. Prapti sampai terpental ke belakang bersama Cahyo. Tubuhnya terhuyung dan jatuh menghantam tanah. Tapi anehnya tak ada rasa sakit. "Apa kita masih hidup?" bisik Prapti dengan suara gemetar. Cahyo di sampingnya juga membuka mata. Wajahnya penuh debu, tapi tak ada luka. Dia mengangguk pelan karena masih syok. "Aku juga nggak tahu. Harusnya kita hangus terbakar barusan." Prapti merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena ada sesuatu yang masih belum berakhir. Dan ternyata dugaannya benar. Dari balik kepulan asap tebal yang keluar dari sumur, muncul sesosok bayangan. Perlahan melayang dengan anggun tapi menyeramkan. Sosok perempuan berambut panjang itu terangkat dari sumur yang meledak. Kebaya putihnya berkibar seperti diterpa badai. Separuh wajahnya yang rusak menyeringai, sementara mata sebelahnya yang utuh menatap Prapti dalam-dalam. Tubuhnya seketika kaku, nafasnya tercekat. Itu Ngatemi. Tapi yang membuat darah Prapti benar-benar membeku adalah fakta bahwa hanya dia yang bisa melihatnya. Cahyo menatap ke arah sumur dengan kening berkerut. "Apa yang kamu lihat, Prap?" tanyanya. Prapti menoleh cepat. Kamu gak lihat dia, Mas?" "Siapa?" Prapti menatap kembali ke arah sosok itu. Ngatemi kini melayang perlahan ke arah mereka, tapi tatapannya tidak menakutkan. Bukan seperti hantu yang ingin menerkam atau membunuh. Justru matanya sayu, sedih, seolah dia memikul beban yang berat. Jantung Prapti berdetak kencang. Saat itu dia mengangkat tangannya, panjang, pucat dan dingin, menyentuh kepala Cahyo dengan lembut. Prapti ingin menjerit, ingin menarik Cahyo menjauh, tapi tubuhnya tak bisa bergerak, seolah ia sedang ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Tak ada yang bisa melihatnya, hanya dia. Hanya Prapti yang melihatnya. "Maafkan aku." Suara itu lirih, seperti desir angin di antara daun-daun jagung yang bergoyang. Tapi Prapti mendengarnya dengan sangat jelas. Prapti menatapnya dan terlihat air mata mengalir dari mata utuhnya. Lalu bibirnya bergerak, mengerikan dan lembut di saat bersamaan. "Selamatkan anakku." "Apa? Anaknya?" Sebelum Prapti sempat bertanya, tubuh Ngatemi mulai berubah menjadi kabut hitam, lalu menghilang dalam pusaran angin. Hening menggigit kembali menyelimuti malam. Asap dari ledakan sumur mulai memudar, dan semua orang menatap ke arah Prapti dalam kebingungan. Terdengar suara Burini menangis. Ternyata kakinya terkena batu besar yang terlempar dari dalam sumur, hingga kakinya pun terlihat mengeluarkan banyak darah dan patah salah satu. Sangat mengerikan. Apakah sebuah karma? Di sampingnya ada Mbak Pur yang mencoba menenangkannya. Prapti menoleh ke arah Cahyo. Dia masih menyentuh kepalanya, kebingungan. Aku merasa kayak ada yang menyentuhku, tapi aku gak lihat apa-apa." Prapti menunduk, masih mencoba mengatur nafasnya yang memburu. Kata-kata itu terngiang jelas di telinganya. "Selamatkan anakku." Prapti mendongak, menatap langit malam yang kembali gelap. Tak ada cahaya aneh, tak ada api, hanya suara jangkrik dan angin malam yang kembali berhembus. Tapi ia tahu ini belum selesai. Ngatemi benar-benar memberikannya sebuah pesan yang sangat penting untuk menyelamatkan anaknya. Apakah anaknya masih hidup? Lalu di mana ia harus mencari anaknya? Dia tak memberikan petunjuk apapun, hanya memberikan pesan itu saja. Prapti yakin Burini pasti mengetahui segalanya. "Dia sudah pergi?" tanya Pak Alim, suaranya serak. "Aku melihat pujaan hatiku memegang kepala Cahyo. Setelah itu pergi."
Suara itu seperti kesedihan yang mendalam. Ternyata tak hanya Prapti saja yang melihatnya, Pak Alim juga melihatnya. Apakah itu suatu pertanda jika bayi yang dikandung Ngatemi yang berasal dari benih Pak Alim masih hidup? Lalu di mana? Dia sudah pergi. Tubuh Pak Alim ambruk, sorot matanya penuh luka. Di sini Prapti sangat yakin Pak Alim benar-benar sangat mencintai Ngatemi. Bahkan dia tak bersedih sama sekali ketika melihat istrinya, Bu Rini, terluka dengan salah satu kaki patah akibat semburan batu dari dalam sumur. Bu Rini berteriak histeris. Meskipun seperti ini, Prapti tak boleh menutup mata sebelah dan harus membantu Bu Rini. Kali ini tugasnya adalah mencari kebenaran tentang Tole dan juga Ranti. Setelah itu menyadarkan Bu Rini. Angkat ibumu, Mas. Bagaimanapun juga itu ibumu. Dia yang melahirkanmu, kata Prapti. Cahyo berdiri dengan kekuatannya. Dia pun langsung menggendong Bu Rini, membawanya pulang. Sumur itu benar-benar meledak. Prapti berharap ini sudah berakhir. Mereka semua pun memilih kembali pulang. Sementara Rusdi meninggalkan Mbak Pur dengan raut wajah kekecewaan. Harusnya aku gak memilih untuk rujuk. Jika kamu menginginkan perceraian, aku akan menalakmu malam ini juga. Sekarang kamu yang sudah tidak lagi menjadi istriku, dan kamu sudah bebas. Demi Allah aku ikhlas. Prapti menghentikan langkahnya, menoleh ke arah belakang. Melihat Rusdi mengatakan itu, dia benar-benar melepaskan Mbak Pur. Tubuh Mbak Pur terhempas. Dia terduduk lemas di atas rumput dan terdengar tangisannya pecah. Tidak, Mas, jangan ceraikan aku. Suara itu menggema memecah keheningan malam. Sangat dramatis, tapi itu jauh lebih baik daripada terus bertahan dalam ketidakpastian. Malam itu Prapti tertidur dalam kelelahan yang luar biasa. Tubuhnya remuk redam, jiwanya terkuras habis oleh kejadian di sumur tua. Namun saat kelopak matanya tertutup dan pikirannya hanyut dalam dunia mimpi, dia tak mendapatkan kedamaian. Justru mimpi itulah awal dari segalanya. Prapti seperti berdiri di tengah kuburan sunyi. Kabut putih bergelayut rendah, seperti asap dari lilin-lilin kematian yang tak kunjung padam. Angin dingin menghembus pelan, membawa aroma tanah basah dan darah. Prapti tak tahu kenapa bisa ada di sana, tapi tubuhnya tahu kemana harus melangkah. Kakinya bergerak sendiri, melewati nisan-nisan tua yang sebagian besar sudah tertutup lumut. Di sekitar kuburan itu, dia melihat pohon rambutan yang menjulang tinggi, membuat detak jantungnya berdebar kencang. Tempat ini sama sekali tidak asing baginya. Sepertinya ia pernah menginjakkan kakinya di sana. Ketika Prapti menoleh ke bawah pohon rambutan itu, dia melihatnya. Seseorang duduk memeluk lutut di dekat gundukan tanah merah yang masih tampak baru. Rambutnya awut-awutan, wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Prapti mengenalnya. Ketika menoleh ke arahnya, dia menengadahkan wajahnya ke arah Prapti dan menatapnya secara intens. Namun terlihat jelas jika wajahnya menyimpan kesedihan yang mendalam. Tole, tapi wajahnya sekarang penuh luka. Bibirnya bengkak membiru dan di sudut mulutnya ada sisa sesuatu yang menyerupai serabut buah rambutan. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar seperti sangat ketakutan. Tole, suaranya lirih menggema di antara bisikan angin kuburan. Dia mengangguk perlahan, tatapannya menembus mata Prapti. Ada luka di sana, luka yang lebih dalam dari sekedar penderitaan manusia. Kak Prapti, tolong aku. Suaranya serak penuh derita. Tolong aku, Kak. Aku dibunuh. Tubuh Prapti membeku. Kau dibunuh? Gumam Prapti. Benar dugaannya. Tole sepertinya memang dibunuh. Tidak mungkin jasad itu berada di atas pohon. Memang sepertinya ada campur tangan orang lain. Dia mengangguk. Tiba-tiba saja sekitar mereka berubah. Gundukan tanah itu menghilang. Dan Prapti tanpa tahu bagaimana kini berdiri di dalam sebuah ruangan kecil berdinding kayu. Lantainya tanah. Di sudut ruangan itu
ada tubuh Tole tergeletak kaku dengan mulut menganga, matanya melotot ke atas. Prapti hampir melompat dari tempatnya. Mulutnya terbuka penuh dengan biji-biji rambutan yang tampak memaksa masuk. Beberapa bahkan masih ada daging buahnya. Tangannya terikat ke belakang dan wajah itu membeku dalam ekspresi kesakitan yang luar biasa. Ya Allah, apakah ini tempat Tole dianiaya? Ini di sebuah tempat kecil dan jasadnya jatuh dari pohon rambutan. Dia memasukkan rambutan itu ke mulutku, lalu membekapku sampai aku tak bisa nafas. Bisik Tole di sebelah Prapti. Tapi dia juga ada di lantai. Dua sosok yang sama. Satu hidup dalam wujud roh, satu lagi mati dengan cara keji. Apa? Siapa yang melakukannya? Tanya Prapti dengan tenggorokan yang tercekat. Prapti tahu ini hanya sebuah mimpi, seperti ketika ia mengetahui tentang Ranti dan juga Ngatemi. Kali ini Tole membawanya ke alamnya. Melewati pesan ini, melewati mimpi ini, dia ingin kasus ini terungkap. Tole menunduk. Aku tak bisa menyebutkan namanya. Belum. Tapi semua ini berhubungan dengan apa yang pernah Kak Prapti lihat. Sesuatu yang seharusnya tidak Kak Prapti lihat. Prapti mencoba mencerna apa yang dikatakan Tole, apa yang dimaksud olehnya. Seketika itu, angin kencang berhembus mengguncang dinding kayu. Lampu gantung berayun liar dan terdengar suara langkah kaki. Berat, menyeret, dan sangat lambat. Seseorang mendekat, tapi Prapti tak bisa melihat wajahnya, hanya sebuah siluet. Sosok itu membawa sesuatu di tangannya. Seikat rambutan yang sudah dibersihkan kulitnya. Buahnya merah, ranum, tapi tidak menggiurkan. Buahnya malah terasa menyeramkan, seolah-olah tiap bulirnya menyimpan darah. Dan dia bisa menggunakan biji rambutan itu untuk melenyapkan nyawa seseorang. Dia memasukkan satu persatu sambil menertawakanku. Bisik Tole, suaranya nyaris tak terdengar. Dia bilang aku harus diam, kalau tidak orang-orang akan tahu, katanya. Tiba-tiba ruangan runtuh, kayu-kayu dinding meledak jadi serpian, dan tanah di bawah retak membentuk lubang besar. Prapti terjatuh, tubuhnya melayang turun ke dalam kegelapan. Dia menjerit, dan saat itu Prapti terlempar kembali ke tengah kuburan. Tapi sekarang ia berdiri tepat di atas makam Tole. Tiba-tiba gundukan tanah itu bergetar. Kak Prapti, suara Tole kembali terdengar, tapi kini datang dari dalam tanah. Kak Prapti, aku tahu jika Kak Prapti memiliki kelebihan. Kali ini aku datang untuk minta bantuan. Tolong bantu aku, Kak, ungkap kejahatan ini. Prapti berlutut menyentuh tanah merah itu. Hangat tapi bukan hangat alami, seperti ada bara api di dalamnya. Bagaimana aku bisa tahu ini nyata? Tanya Prapti dengan suara gemetar. Tole muncul lagi di hadapan. Wujudnya transparan, berkabut, tapi sorot matanya sangat nyata. Besok kau akan melihat petunjuk pertama. Seekor ular akan menunjukkan jalannya. Ikuti ular itu dan kau akan tahu di mana mereka menyembunyikan alat pembunuhan. Jangan percaya siapapun, Kak, bahkan orang yang paling dekat denganmu. Dia kembali mengatakan itu seolah memberikan pesan pada Prapti. Sungguh Prapti sangat terkejut apa yang dikatakan Tole dan masih penasaran dengan siapa yang membunuhnya. Kenapa dia bilang jika tak boleh percaya dengan siapapun termasuk orang terdekatnya? Matanya membelalak. Maksudmu? Namun sebelum Prapti sempat bertanya lebih jauh, Tole menjerit keras. Mereka datang, mereka datang. Angin kencang kembali berputar. Suara orang-orang menjerit, menangis, dan tertawa bergema dari segala arah. Kabut berubah menjadi hitam pekat. Tangan-tangan muncul dari dalam tanah meraih kaki Prapti, mencoba menariknya. Kak Prapti, lari! Jerit Tole. Suaranya berasal dari dalam tanah. Prapti menjerit, menendang, menggeliat. Tapi tangan-tangan itu terlalu banyak. Mereka mencengkram pergelangan kakinya,
menarik tubuhnya ke bawah. Tapi semakin Prapti memberontak, semakin kuat cengkraman itu, hingga akhirnya, "Prapti, bangun!" Dia terbangun dengan nafas memburu, dadanya naik turun, jantungnya berdetak kencang, keringat membanjiri pelipis dan lehernya, selimutnya terlempar ke lantai. Tangan itu memegang kakinya. Ketika ia menatapnya, ternyata Cahyo berdiri di samping ranjang, wajahnya khawatir. "Kamu mimpi buruk lagi?" Prapti mengangguk, masih mencoba menyatukan kenyataan dan mimpi. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata. Bau tanah kuburan masih tercium. Dan di ujung kasur, "Benar sekali, Mas. Aku kembali mimpi buruk. Dan kali ini sangat buruk, sehingga membuatku ketakutan. Aku gak bisa nafas, sangat takut." Cahyo berjalan ke arah nakas. Dia mengambil kendi dan mengisi air putih ke dalam gelas yang terbuat dari aluminium. Setelah itu berjalan ke arah Prapti dan memberikannya. "Sudah, kamu tenang dulu, minum dulu, mungkin kecapean. Ini sudah pagi, ibu akan ke kota sama bapak untuk melakukan tindakan operasi. Kaki ibu patah, kata tukang urut, tidak bisa diurut, hanya dokter ahli yang bisa." Prapti meneguk satu gelas air putih dan setelah itu mencoba menenangkan diri. "Mandilah, ibu sudah siap-siap. Kamu gak mau nemuin dulu?" tanyanya dengan suara lembut selembut kain sutra. Prapti mengangguk. "Iya mas, aku mandi, setelah itu keluar." Setelah itu Prapti pun mandi. Setelah mandi dia keluar kamar. Bu Rini dan juga Pak Alim sudah bersiap, membawa tas besar yang berisikan baju-baju mereka. "Ibu akan dibawa ke rumah sakit, Pak?" tanya Prapti kepada Pak Alim. Pak Alim yang sibuk menyiapkan berkas-berkas hanya mengangguk. "Dasar pembawa sial," celetuk Bu Rini. Prapti tahu apa yang dimaksud. Mungkin menurutnya Praptilah pembawa sial, padahal niatnya baik, untuk mengingatkan agar dia tak terlalu terjerat kepada makhluk-makhluk yang tak kasat mata. "Cahyo, karena Simbok tidak ada, setiap pagi kamu harus mengganti bunga. Cara menggantinya kamu sudah dikasih tahu Simbok kan? Sekarang tugasmu adalah melakukannya. Ibu gak mau tahu, kamu harus melakukannya." Prapti menatap ke arah Cahyo. Ternyata ibu mertuanya itu belum juga sadar dan terus ingin menyembah setan. Prapti tak habis pikir. Setelah kejadian semalam, dia sama sekali tak menyesal. "Bu, mobilnya sudah sampai," kata Pak Alim. Terlihat mobil berwarna putih sudah terparkir di depan rumah, dan Bapak Kepala Desa pun turun. Ternyata ditemani sama Bapak Kepala Desa juga, dan juga kerabat Bu Rini. "Monggo Bu." Memang kebanyakan warga sini menghormati keluarga ini, menjunjung tinggi keluarga ini, karena kekayaannya hingga mereka tunduk kepada Pak Alim dan juga Bu Rini. Harusnya dia takut kepada Allah, bukan kepada Pak Alim dan juga Bu Rini. Bu Rini diangkat, dimasukkan ke dalam mobil ambulan itu. Sebelum Bu Rini benar-benar masuk, dia menatap ke arah Cahyo dengan tatapan memperingati. "Mungkin ibu akan lama di kota. Kamu jangan lupa dengan tugasmu. Suruh istrimu untuk memberikan makan orang yang panen di sawah. Jangan biarkan mereka kelaparan. Hasil panen nanti ditumpuk, akan ada pengepul yang datang. Nanti uangnya bawa. Setelah ibu pulang, berikan pada ibu." Setelah mengatakan itu, Bu Rini dibawa masuk ke dalam ambulan, dan Prapti pun bisa bernafas lega. Setidaknya orang itu sudah tidak ada lagi di sini untuk beberapa saat, dan Prapti harus terus menyelidiki benda apa lagi yang disimpannya, pusaka apa lagi yang masih disimpannya. Ketika mobil itu melaju meninggalkan pekarangan halaman rumah ini, Prapti terkejut ketika melihat ular weling sudah melingkar di dekat kakinya. Ia pun menjerit, "Mas, ada apa?" "Ular mas." Cahyo lalu membawa kayu hendak memukul ular tersebut, namun Prapti menahannya. "Jangan dibunuh mas. Ini ular weling. Menurut primbon Jawa, ular ini akan datang ke rumah dan memberikan pesan. Jangan dibunuh," tegas Prapti. Ular itu tidak menyerang. Ia hanya menggeliat pelan seperti menunggu sesuatu. Matanya menatap Prapti dalam dan tajam.
Sebenarnya Prapti juga merinding melihat ular itu. Akan tetapi ia mengingat pesan Tole yang berada dalam mimpinya. Dia akan mengirimkan ular untuk memberinya pesan dan menunjukkan kepada Prapti sesuatu. Hingga akhirnya dia pun memperhatikan ular itu. Ular weling yang mempunyai warna kulit berwarna kuning bercampur hitam. Ia sangat takut pada ular. Tapi demi pesan itu, Prapti hanya diam menatap ular tersebut. Dia petunjuk pertama dari Tole, bisiknya separuh untuk dirinya sendiri. Cahyo menurunkan kayunya perlahan. Tole, yang kamu maksud anak kecil itu? Anak Bu Titik yang meninggal waktu memanjat pohon rambutan? Tampaknya Cahyo juga mengerti, karena memang kabar meninggalnya Tole itu sangat viral sekali di desa ini. Mustahil jika Cahyo tidak tahu, sebab awal bertemunya Prapti dengan Cahyo ketika dia datang 2 harinya kepergian Tole. Prapti mengangguk masih memandangi ular yang kini melata pelan menjauh dari teras. Tapi arah perginya tidak sembarangan. Ia bergerak menuju rumah, melewati Prapti begitu saja. Bahkan sepertinya ular itu sama sekali tidak takut dipukul. Dia malah lewat masuk ke dalam rumah dengan santainya, meliukkan tubuhnya yang membuat geli. Prapti melirik Cahyo. Mas, ayo ikuti ular itu. Cahyo tampak mengangkat salah satu alisnya. Dia tampak tak begitu percaya dengan apa yang Prapti katakan. Mungkin baginya mustahil jika Prapti percaya dengan mimpi. Tapi Prapti mendapatkan pesan berkali-kali dari mimpi. Dan ini semua nyata. Ular itu kini berhenti tepat di depan pintu di kamar persembahan. Ia melingkar pelan, lalu mengangkat kepalanya, mendesis sekali, seolah berkata, disitulah tempatnya, sambil melirik ke arah Prapti. Setelah itu kepalanya mematuk-matuk kayu yang berada di depannya. Prapti sedikit mengerti. Tapi kenapa? Apa yang ada di dalam lemari ini? Kemarin yang tampak biasa dengan ukiran kayu jati tua. Jantungnya berdetak makin cepat. Setelah itu, tiba-tiba saja ular itu menyelinap masuk ke dalam pintu kayu dan tubuhnya sangat elastis melewati celah kecil yang sedikit terbuka. Aku harus lihat apa yang ada di dalam, Mas. Tole ingin aku tahu. Dia bilang alat pembunuhnya ada di tempat tersembunyi dan aku yakin itu di sini, kata Prapti. Ular itu benar-benar masuk ke dalam lemari ini. Tangannya dengan cepat membuka lemari itu. Tapi setelah dibuka, Prapti tak melihat ada ular weling di dalamnya. Ia menghilang begitu saja. Prapti diam membeku di tempatnya sambil memperhatikan lemari kosong yang berisikan guci kecil yang terbuat dari tanah liat dan beberapa pameran pajangan milik Bu Rini. Cahyo menatap Prapti dengan wajah ragu. Tapi Dek, kalau ternyata ini cuma kamu kecapean terus mimpi, katanya. Prapti menggeleng cepat. Tidak, ini firasat yang tidak bagus. Prapti menatapnya tajam. Mas, aku tahu perasaanku. Aku tahu kalau ini bukan cuma mimpi. Sama seperti ketika aku tahu tentang Ranti dan juga Ngatemi. Mereka datang ke mimpi bukan untuk menakuti, tapi untuk menyampaikan pesan, kata Prapti menegaskan. Cahyo akhirnya menyerah. Oke, aku akan percaya sama kamu. Tapi kalau ada yang aneh-aneh, kita balik ya, jangan nekat. Prapti mengangguk menahan detak jantung yang nyaris melompat keluar. Beberapa menit kemudian, dengan linggis di tangan, Cahyo berusaha mendorong pintu kayu ini karena ingin mencari ular yang tiba-tiba menghilang. Anehnya ketika Cahyo mencoba menghancurkan pintu, tiba-tiba saja pintu itu ambruk dan pecah berkeping-keping, membuat barang yang berada di dalamnya pun juga hancur. Tapi aneh, tidak ditemukan ular weling. Kemana perginya? Prapti tak menemukan apa-apa kecuali pameran dan guci-guci kecil di sana. Cahyo merusak lemari dan dia tak mendapatkan apa-apa. Kita bersihkan dulu aja, Mas. Prapti mengambil sapu. Cahyo juga mengambil karung untuk membersihkan pecahan-pecahan guci. Namun ketika Prapti maju selangkah, tiba-tiba kakinya seperti terpleset dan dia jatuh. Betapa terkejutnya ketika Prapti menginjak di atas lemari yang sudah rusak itu.
dia menemukan sebuah terowongan. Terowongan gelap dan juga panjang. "Mas, ini seperti pintu rahasia." Setelah itu Cahyo pun mencoba memperhatikan. Kakinya hanya terpeleset satu, sementara satunya masih aman. Dan Prapti terjatuh dengan posisi terduduk. Cahyo lalu membawa lampu minyak. Dia mengarahkan lampu itu ke arah terowongan, panjang dan juga gelap. Sepertinya tidak ada penerangan sama sekali. Iya, sepertinya ini pintu rahasia. Sangat mustahil. Aku hidup di sini sudah berpuluh tahun, tapi aku nggak tahu kalau di rumah ini ada ruang bawah tanah, kata Cahyo. Dan Prapti semakin yakin mimpinya bukan sekedar mimpi, tapi sebuah pesan yang harus ia selesaikan. "Ayo masuk, Mas. Aku yakin ada sesuatu di dalam," kata Prapti. Cahyo tampak ragu. "Kalau kamu nggak mau masuk, aku masuk sendiri, Mas." "Aku sudah janjikan. Susah senang, aku akan ada di sisimu. Ayo." Akhirnya mereka memasukkan tubuhnya ke arah terowongan kecil itu. Rasanya sempit, bahkan banyak sekali debu, sehingga membuatnya bersin-bersin. Akan tetapi tekad Prapti sudah bulat. Ia harus masuk ke dalam terowongan ini dan melihat apa isi di dalamnya. Jalannya sangat kecil. Mereka melewati tangga yang terbuat dari kayu jati. Cahyo dan Prapti saling berpegangan. Mereka hanya membuat satu lampu minyak. Itu pun Cahyo yang membawa. Terus berjalan maju, meskipun dada terasa sesak. Sepertinya udara yang masuk ke ruangan ini sangat tipis, membuat suasana pengap. Hingga akhirnya mereka telah melewati tangga yang sedikit tinggi, tangga yang lembab dan kotor. Ketika sampai di bawah, benar sekali, ada ruangan bawah tanah. Cahyo pun juga terkejut, lalu mengarahkan lampu minyak ke sembarang arah untuk melihat kondisi dan situasi di dalamnya. Ketika Prapti hendak melangkah, betapa terkejutnya ketika melihat ular weling sudah melingkar tepat di depan kakinya. Kepalanya menunduk, bahkan Prapti hampir melompat. "Ternyata ularnya masuk ke sini, Mas," kata Prapti sambil menunjuk ke arah ular weling yang melingkar. Ya Allah, Cahyo juga terkejut. Gudang itu gelap dan sempit, penuh dengan kotak-kotak kayu tua, kendi retak, dan boneka wayang yang digantung di dinding. Tapi pandangan Prapti tertarik pada satu sudut. Sebuah meja kecil dengan nampan sesaji. Di atasnya ada tempurung kelapa, beberapa helai kain merah, dan "Mas," bisik Prapti menunjuk ke benda di bawah meja. Cahyo ikut melihat. Sebuah karung goni teronggok di sana. Di atasnya ranting pohon rambutan yang sudah kering. Dengan tangan gemetar, Prapti membungkuk membuka karung itu, dan hatinya langsung terasa diremas. Di dalamnya puluhan biji rambutan. Sebagian masih berlumur sesuatu yang lengket, hitam dan berbau busuk. Di antara biji-biji itu, sebuah sapu tangan kecil dengan inisial T tertulis dengan tinta merah. "Tole," bisiknya lirih. Ini alat pembunuhnya. Ini yang dia maksud," batin Prapti. Ia terkejut kenapa dia membunuh dengan biji rambutan. Cahyo pucat pasi. Ini gak mungkin. Siapa yang tega melakukan ini ke anak kecil? "Prap, sumpah aku tidak tahu. Meskipun ini di dalam rumahku, tapi aku tidak tahu. Apa ini ulah ibuku?" tanyanya. Prapti menggeleng tidak tahu. Dia memandangi karung itu. Prapti tahu jawabannya belum ada, tapi ia sudah punya petunjuk awal. Dan Prapti bersumpah ia akan mengikuti pesan Tole. Jangan percaya dengan siapapun, bahkan dengan orang terdekatmu sekalipun. Oke teman-teman, sampai sini dulu episode Prapti kali ini dalam memecahkan misteri yang ada di desa Batangrejo. Makin misterius ya kelanjutan ceritanya dan susah ditebak kayaknya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Tuliskan komen kalian, tebakan kalian, pesan-pesan kalian di kolom komentar dan tunjukkan eksistensi kalian. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Kali ini saya pamit dulu.
Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.